Selamat siang, Pak Parman, Bapak Fatin, dan Ibu Indri. Mohon izin perkenalkan diri, saya Amira sebagai moderator. Jadi kita mengadakan acara ini itu sebagai sosialisasi dalam rangka CPNS Kemenkomarves 2021 gitu. Jadi karena masih ada waktu pendaftaran sampai tanggal 26, ini kita mau memperkenalkan masing-masing unit kerja dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau di sini berarti dengan Asisten Deputi Akses Permodalan Parekraf, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk pertama-tama dari Bapak Asisten Deputi Akses Permodalan Parekraf Kemenkomarves kepada Pak Suparman, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih. Halo sobat-sobat kaum milenial. Mungkin sobat-sobat punya pertanyaan yang banyak nih kepada kami di Kemenko Marves. Apa sih yang dikerjakan bapak-bapak kita di Kemenko Marves ini? Apalagi yang berurusan dengan Kedeputian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini yang menariknya. Jadi, supaya sobat-sobat milenial yang ingin berkecimpung atau membantu negara ini melalui kedeputian kami, pariwisata dan ekonomi kreatif, kami persilakan teman-teman untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri, tentunya dengan mengikuti persyaratan. Banyak nanti yang akan sobat-sobat milenial dapatkan nanti di Kemenko Marves, untuk bisa mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sobat-sobat milenial yang saya banggakan, siapa yang tidak mengenal dengan pariwisata Indonesia? Dia masuk kelas-kelas, masuk di kelas dunia, bahkan Australia sudah menganggap Bali itu adalah beranda rumahnya sendiri. Kemudian ada juga kita mengenal Toba, ada Likupang. Kita mengenal ada 5 5 destinasi super prioritas. Nah, sobat-sobat milenial yang saya banggakan, sebelum nanti ada sahabat kita nih, ada Pak Rudi dari Pertamina. Luar biasa dari Pertamina membantu para pengusaha-pengusaha kita di UMKM nantinya. Nanti sobat-sobat milenial bisa mendengarkan dengan menarik paparannya. Ada juga ibu kita yang cantik ini, Ibu Indri, dia juga eee, mengerjakan yang terkait dengan permodalan atau pendanaan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Pokoknya luar biasa menarik deh. Nah, sekarang sebelum kedua narasumber kita, saya perkenalkan dulu, kira-kira apa yang saya kerjakan di di Kemenko Maritim dan Investasi ini. Mari kita lihat, silahkan. Saya akan paparkan, slide-nya. Mudah-mudahan slide ini menarik bagi sobat-sobat milenial. Kalau sobat-sobat milenial perhatikan nih, ini gambar apa? Sangat menarik. Seolah-olah kita seperti di Eropa, khususnya di Eropa Barat lah. Padahal ini tidak jauh-jauh, ini ada di NTT. Ini ada di NTT. Yang sekarang masuk dalam salah satu destinasi super pariwisata prioritas yang sedang kita kembangkan. Ini baru belum belum sampai 50%-nya. Kalau sudah sampai 100%-nya ini luar biasa cantiknya. Tidak akan ada istilahnya lagi kita akan ingin ke luar negeri untuk berwisata. Di papan berikutnya, kalau sobat-sobat milenial perhatikan nih, menarik lagi nih. Nah, untuk mengerjakan ini semua, di halaman 2 Mbak Mira. Nah, untuk mengerjakan ini semua, kami dasarnya sudah ada 2 undang-undang. Jadi kalau nanti sobat-sobat milenial bergabung dengan kami sebagai ASN, tentunya teman-teman milenial harus tahu dulu bekerja itu dasar hukumnya apa. Nah, kalau di kami ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Jadi di deputi kami ada 2 yang dikerjakan, satu yang sektor pariwisata, satu yang sektor ekonomi kreatif. Bukan main besarnya. Pokoknya menarik nanti di kedeputian ini. Nah, untuk
kantor kami sendiri, kantor kita lah, bukan kantor kami, kantor kita bersama itu ada diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Nah, karena sudah di zamannya Pak Jokowi, kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini tetap dipertahankan, maka Perpres ini diperbaharui. Ini adalah Perpres yang terbaru untuk 5 tahun ke depan. Nah, Perpres yang pertama itu tahun 2014, seperti itu. Ada kalau sobat-sobat milenial perhatikan pasal 2-nya sendiri. Jadi, dia menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Itu kata kuncinya. Berbeda dengan kementerian teknis. Jadi supaya di mindset-nya sobat-sobat milenial bisa memahami dulu, apa sih bedanya yang dikerjakan oleh kawan-kawan di Kemenko dengan di kementerian teknis, ini dia. Jadi, menurut Inpres nomor 7 tahun 2017, yang kami kerjakan itu harus menyangkut 3 hal. Jadi sifatnya kebijakan. Pertama, dia strategis. Kedua, kebijakan itu berdampak luas atau berskala nasional. Ketiga, lintas sektoral. Kalau kebijakan yang diambil Kementerian Teknis itu tidak menyangkut yang tiga hal ini dan bisa dikerjakan oleh Kementerian Teknis, maka kami tidak akan ikut di sana. Cukup diselesaikan oleh Kementerian Teknis. Itu perintah Inpres nomor 7. Jadi kawan-kawan sobat milenial nanti jika bergabung dengan kami di Kemenko Maritim, yang kita kerjakan itu adalah yang sifatnya kebijakan. Kita tidak mengenangani urusan-urusan tentang perizinan, tidak ada di Kemenko Maritim. Tapi semua kebijakan-kebijakan yang skala nasional, itu semua digodok di Kemenko Marves. Kalau memenuhi kriteria Inpres nomor 7 tahun 2017. Begitu. Jadi tidak ada izin-izin yang kita keluarkan. Hanya sifatnya regulasi-regulasi saja. Jika ada hambatan-hambatan regulasi yang mengakibatkan salah satu kementerian tidak bisa bergerak, maka itu diselesaikan di Kemenko. Seperti itu. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, terkait dengan itu, maka dijabarkan kembali ke dalam tugas dan fungsi. Nah, jadi kalau kita bekerja, sobat-sobat milenial yang saya banggakan, kita itu harus tahu tugas dan fungsi kita sebelum bekerja. Kalau ini tidak mengerti kita, maka kita akan bentrok dengan deputi yang lain. Kalau bentrok dengan deputi yang lain, nanti urusannya jadi rame. Ini namanya bukan lagi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Internalnya saja tidak bisa membedakan. Jangan sampai begitu nanti ke depan kita bekerja. Maka rambu-rambunya seperti ini. Jadi tetap dia menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga yang terkait. Ada 7 kementerian lembaga yang terkait di kami dengan isu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Artinya adalah 7 holistiknya, tetapi yang terkait dengan isu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif eklektiknya. Jadi kami bekerja itu adalah holistik dan eklektik. Jadi kementerian manapun selain yang 7 kementerian itu dapat kami koordinasikan karena ada perintah perpres di situ, tetapi tidak semuanya yang kami kerjakan. Artinya kami ambil yang terkaitnya saja. Itu dinamakan eklektik. Oleh karena itu, sobat-sobat milenial, kalau sobat-sobat milenial dengarkan, ini kenapa sih ini Menko Marves kok semuanya diurusin? Nah, karena itu konsepnya adalah holistik dan eklektik. Seluruhnya tetapi tapi tidak semua sampai ke dalam. Seluruhnya tetapi yang eklektiknya saja, yang terkaitnya saja. Kira-kira begitu. Jadi jangan salahkan kami lagi kalau kami mengurusi semuanya. Memang harus seperti itu konsepnya. Lalu fungsinya adalah ada fungsi-fungsi KSP. Nah, yang terkait dengan isu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian lembaga-lembaga kebijakannya, kemudian terkait dengan analisis, evaluasi, dan pelaporannya, serta fungsi-fungsi lain yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. Dua itulah dasarnya semua pegawai negeri sipil atau ASN di Kemenko Marves bekerja.
Hal yang sama juga berlaku di 3 Kemenko yang lain. Lanjut, Mbak Mira. Ini tadi Mbak Mira sudah perkenalkan, Mbak Mira ini adalah, milenial milenial kita juga, ya, milenial kita juga. Makanya kita lihat kan segar-segar semua. Hanya saya saja yang masuk di, apa, di zaman kolonial nih kelihatannya nih. Lalu untuk target aspek akses permodalan. Jadi kalau saya ada tugas dan fungsi, maka saya ada target-targetnya dalam bekerja. Nah, ada sobat-sobat perhatikan ini, ada dari APBN APB, ya, kemudian ada dari IKB, IKNB, CSR. Nah, ini ada CSR ini dari Pertamina, dari BUMN-BUMN, di bawah Kementerian BUMN, seperti Pertamina, kemudian Telkom, Pupuk Kujang, ada 10 di sini. Ada pasar modal, dan yang menarik ini ada fintech-nya. Nah, di sini kalau sobat milenial perhatikan, masing-masing sudah dijabarkan per, target-target yang akan saya kerjakan. Nah, semua juga itu ada regulasinya. Regulasinya, kelembagaannya saya perhatikan, pengaturannya saya perhatikan. Lalu kondisinya, anggaran SDM dan eksternal. Yang menjadi repot sekarang ini adalah karena sekarang ini masuk pandemi Covid. Ada dua persoalan yang membuat kita bekerja itu berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya, semua rencana-rencana itu hampir pasti dapat dikerjakan, dengan tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat jumlah. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, itu menjadi berbeda-beda. Yang harusnya bisa kita kerjakan misalnya 6 bulan, tapi karena ada PPKM, ada karena dibatasi oleh, protokol kesehatan, itu menjadi agak, terhambat. Kemudian, tapi kawan-kawan sobat milenial semua, pandemi Covid itu sekarang ada juga obatnya. Maksud saya obat itu bukan seperti obat antivirus. Untuk mengatasi pandemi Covid ini, maka sudah ada teknologi digital. Maka yang dulunya kita kental dengan rapat-rapat offline atau rapat-rapat di dalam ruangan, itu sudah kuno. Jadi nanti kalau sobat milenial, berkesempatan bekerja dengan kami, maka nanti, sobat-sobat milenial tuh hampir tidak ketemu lagi yang namanya rapat-rapat, secara offline di dalam ruangan. Hampir semuanya rapat-rapat itu berbasis online, seperti itu. Jadi sobat-sobat milenial nanti bisa bekerja di mana pun, bisa di Bali, bisa di Likupang, bisa di Danau Toba. Tapi target dan ininya capaiannya, output dan outcome-nya tercapai. Lanjut, Mbak Almira. Nah, namun demikian, untuk mengerjakan pekerjaan itu selalu ada tantangannya, dimanapun siapapun pejabatnya. Dari presiden sampai ke level paling bawah RT, itu semua ada tantangan-tantangan pekerjaannya. Di saya ini, saya selaku asisten deputi akses permodalan, ada 3 nih yang menjadi tantangan. Nah, Eee, yang pertama, rata-rata itu menggunakan modal sendiri, pengusaha ekonomi kreatif kita itu. Yang saya lihat nih, kira-kira 92,73%. Yang kedua, kalau modal sendirinya tidak cukup, dia akan, menambah dari pinjaman bank. Nah, itu lebih kurang 24,44%. Yang ketiga, yang paling kecil adalah venture capital. Itu, tapi ini sampai sekarang belum maksimal. Jadi kalau sobat-sobat perhatikan grafiknya, modal sendiri itu paling besar, yang biru, 92,73%. Lanjut, Mbak Mira. Menarik ya sobat-sobat milenial ya. Nah, kemudian target rekomendasinya, ini ada outcome. Kenapa saya sampaikan outcome? Karena saya sudah level jabatan pimpinan tinggi, Pratama. Maka, pekerjaan saya outcome. Jika sobat-sobat milenial nanti berkesempatan bergabung dengan kami di Kemenko Marves, maka target rekomendasi sobat-sobat milenial karena baru, kayak Mbak Almira ini, tidak outcome, tapi masuk di output. Nah, beda dia, ya, sobat-sobat milenial. Jadi, kalau staf sampai dia level eselon 3, kepala bidang, itu disebutnya output.
Tapi begitu sudah masuk eselon 2 seperti direktur, asisten deputi, nah seperti itu, dia masuk outcome. Nah, satu level di bawah eselon 1 deputi atau dirjen. Kalau eselon 1 deputi atau dirjen juga outcome, tapi outcome-nya eselon 2 outcome antara, satu level di bawahnya. Ada 17 ini outcome-nya. Nah, lanjut Mbak Almira. Nah, kira-kira begitu, sobat-sobat milenial yang saya banggakan, di tangan sobat-sobat milenial lah nanti tongkat estafet pembangunan Kemenko Maritim dan Investasi ini, berlangsung. Nah, saya berharap mewakili kawan-kawan, ASN di Kemenko Marves, jika sobat-sobat milenial nanti berkesempatan, maka, tongkat estafet ini pasti akan, berlangsung. Demikian, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Parman atas paparannya. Untuk selanjutnya, saat ini juga telah bergabung bersama kita perwakilan mitra koordinasi dari Asisten Deputi Akses Permodalan. Terima kasih banyak untuk Ibu Indriani dari Kementerian Parekraf dan Bapak Rudi dari PT Pertamina atas kedatangannya, Bapak Ibu. Mungkin dipersilahkan untuk Ibu Indriani dari Subkoordinator Teknologi Finansial Direktorat Akses Pembiayaan Kemenparekraf, dipersilakan Ibu untuk memberikan testimoninya dari koordinasi bersama dengan Asdep Akses Permodalan. Ya, baik. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan milenial semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas sekali, Bu. Clear and clean. Ya, Iya, waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif atau Baparekraf RI, khususnya Direktorat Akses Pembiayaan, berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves, melaksanakan tugas dalam rangka mempertemukan para investor atau akses pembiayaan baik dari perbankan, baik dari angel investor, kemudian dari teknologi finansial dan modal ventura untuk dipertemukan dengan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sangat terpuruk, sehingga banyak usaha yang tutup dan kegiatan mengalami penundaan, dan beberapa subsektor juga ada yang mengalami keterpurukan dan ada yang masih tergolong high exposure, diantaranya subsektor kuliner, fashion, dan lain-lain. Namun demikian, pandemi COVID-19 saat ini juga makin mengekspos kita untuk ekonomi digital yang terus berkembang. Ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, di mana pemerintah terus mendukung perkembangannya melalui regulasi, ketersediaan infrastruktur, dan penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Salah satunya adalah melalui pemasaran dan business matching. Nah, permodalan di sisi lain juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ya, dalam mengembangkan bisnis. Nah, salah satu solusi yang masih dioptimalkan adalah melalui teknologi finansial, yaitu menawarkan efisiensi, transparansi, dan proses yang mudah, serta proses pendampingan transformasi UMKM digital. Secara khusus, Kemenparekraf Baparekraf menyiapkan serangkaian program yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kreatif dalam meningkatkan daya saingnya, diantaranya adalah bantuan insentif pemerintah, kemudian ada fintech bisnis matchmaking atau fintech, kemudian ada fintech equity crowdfunding atau fincoin, khusus beberapa subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program tersebut merupakan program akselerasi bagi pelaku usaha UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar berorientasi go global, layak mendapatkan pendanaan dan menggunakannya secara tepat, dan memfasilitasi akses pembiayaan kepada lembaga pendanaan atau investor. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang
tadi kami sampaikan dapat mendorong dan memotivasi para kaum milenials untuk bersama-sama membangkitkan dan mendorong laju perekonomian nasional kita dan meningkatkan multiplier effect bagi daya beli dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rekan-rekan kita pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Indri. Berarti untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Rudi Arifianto sebagai Manager Small Medium Enterprise and Partnership dari PT Pertamina. Mungkin dapat menceritakan Pak tentang pengalamannya bekerja sama dengan Asisten Deputi Akses Permodalan di Kemenkomarves. Dipersilakan Pak. Izin Pak, masih harus di-unmute. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oke, siap. Makasih. Baik, terima kasih, Mbak Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para millennials, calon ASN dari Kemenkomarves yang saya cintai, terutama yang nanti adalah membidangi kedeputian bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan khususnya kalau bersinggungan dengan Pertamina, ini saya sebutkan di dalam slide-nya, ini adalah kolaborasi Pertamina Kemenkomarves. Apa sih kok Pertamina kolaborasi Kemenkomarves tetapi pendanaan UMK di 5 DPSP? Ini satu hal yang menarik memang. Ini kami dipertemukan dalam satu yang memang sudah direncanakan Tuhan tentunya, bahwa kita memiliki satu visi yang sama. Pertamina sebagai perusahaan energi, tetapi berdasarkan Undang-Undang BUMN, memiliki amanat juga untuk bisa mengembangkan ekonomi. Nah, dan pengembangan ekonomi kita punya alatnya. Nah, alat itu yang kemudian mempertautkan kita antara Pertamina dengan Kemenkomarves untuk bisa berkolaborasi. Sedikit sekilas mungkin saya bisa sharing buat teman-teman sekalian. Jadi buat Pertamina, UMKM itu punya makna yang sangat berarti. Dia menjadi salah satu amanat yang sudah diamanatkan kepada Pertamina oleh pemerintah, oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kita diminta untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan juga masyarakat pada umumnya. Dan ini menjadikan Pertamina itu mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk bisa melaksanakan amanat tersebut. Dan ini juga dikaitkan dengan SDGs. SDGs adalah Sustainability Development Goals. Sorry, nanti mungkin ini ya dikoreksi ya. Sorry. Sustainability Development Goals yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan Pertamina memiliki fokus pada 6 prioritas SDGs, di mana yang menjadi bagian dari kegiatan kita adalah SDGs ke-8. Bagaimana kita bisa mendorong kebijakan yang nanti berorientasi kepada pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan permodalan. Nah, ini mulai nyambung nih antara Pertamina dengan Kemenkomarves, terutama ke ASDEPAN, akses permodalan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, apa sih sebenarnya alat yang kita gunakan untuk bisa memberikan atau merealisasikan, mengkonkretkan dukungan kita? Kita punya namanya program pendanaan PUMK. Pendanaan PUMK itu adalah pendanaan khusus untuk usaha mikro kecil yang diberikan mandatnya oleh pemerintah melalui Permen TJSL nomor 5 tahun 2021. Nah, kita memberikan akses permodalan kepada UMK tersebut. Lalu kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sehingga UMKM tersebut menjadi naik kelas. Nah, naik kelasnya nanti kita bisa ceritakan secara mendetail kemudian. Nah, tapi pada intinya dengan kegiatan program pendanaan UMK ini kita mendorong terciptanya SDGs ke-8.
di mana penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang itu nanti akan memberikan dampak signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Nah, ini buat Pertamina, PUMK juga sebagai investasi sosial sebenarnya. Karena kalau misalkan nanti perekonomian membaik atau meningkat, UMKM-nya bertambah omsetnya, UMKM-nya bertambah akses pemasarannya, sehingga mereka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi, tenaga kerjanya punya banyak sumber pendapatan dari situ, lalu kemudian lebih banyak lagi penduduk Indonesia ini nanti bisa mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Sehingga ini menjadi suatu circle positif yang insya Allah kita coba laksanakan melalui program pendanaan UMK ini. Nah, kita kemudian selanjutnya UMK-nya itu apa saja sih sebenarnya? Banyak sektor. Kita punya sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor-sektor perkebunan, gitu ya. Tetapi kita waktu pas kita berkolaborasi dengan Kemenko Marves, kita coba lakukan targeting kepada UMKM yang beroperasi di sekitar 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sektor yang lebih inti lagi itu adalah sektor industri kreatifnya, lalu kemudian perdagangan karena itu mungkin ada termasuk di dalamnya ada kuliner, lalu kemudian ada sektor jasa. Jasa ini mungkin jasa penunjang, pariwisata bisa termasuk adalah terkait dengan agen perjalanan, ataupun terkait dengan homestay, ataupun terkait dengan tempat-tempat yang di situ sektor jasa yang menunjang langsung kepada eksistensi dari destinasi pariwisata tersebut. Kita punya rancangan kerjasama sampai dengan 3 tahun, dan sudah terrealisasi saat ini, sudah terkait dengan akses permodalan kita sudah berikan 16,8 miliar kepada UMKM sebanyak 187 mitra binaan yang tersebar di 5 titik destinasi pariwisata. Jadi kita memberikan akses modal kepada mereka. Lalu kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan. Ada juga kegiatan pendampingan dan monitoring yang kita juga bekerja sama dengan stakeholders ataupun ekosistem yang di situ nanti bisa menguatkan UMKM binaan kita. Dan kita juga memberikan publikasi-publikasi terkait dengan mitra binaan kita sehingga mereka menjadi lebih mudah diakses oleh publik informasinya. Awareness terkait dengan produk dari UMKM binaan kita juga semakin tinggi di kalangan konsumen. Sehingga itu menjadikan UMKM kita menjadi lebih makmur. Adapun pandemi ini kita juga berikan aksesibilitas yang lebih mudah buat mereka untuk onboarding seperti itu. Dan outcome yang kita ingin hasilkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini adalah ujungnya UMKM naik kelas. UMKM naik kelas itu bisa berupa peningkatan kapasitas usaha, nilai usaha UMKM di sektor pariwisata, dan juga ini yang paling penting juga adalah menghidupkan kembali area wisata dengan dukungan penyaluran dana usaha kepada UMK. Karena dalam kondisi pandemi saat ini mungkin memang seluruh UMKM termasuk yang mendukung sektor pariwisata didera oleh keprihatinan. Dan kita berharap nanti setelah ujung pandemi nanti teman-teman UMKM binaan kita yang sekarang mendukung sektor pariwisata ini bisa langsung melesat gitu ya setelah pandemi selesai. Nah, ini yang kita harus siapkan untuk mereka supaya mereka benar-benar siap take off ketika pandemi sudah usai nanti. Nah, ini beberapa contoh juga pemberitaan yang kita berikan kepada UMKM kita. Lalu kemudian ada beberapa kegiatan bersama yang sudah dilaksanakan antara Pertamina dan juga Kemenko Marves. Saya Rudi Arifianto, kebetulan mengelola SMAP, sering sekali berinteraksi dengan Pak Suparman dan tim di Kemenko Marves untuk datang langsung menemui UMKM-UMKM yang ada di titik-titik yang sudah menjadi target kita. Kita sering juga melakukan koordinasi-koordinasi dengan dinas-dinas, karena bagaimanapun kami posisi ada di Jakarta, lalu kemudian kita akan menargetkan UMKM yang ada di daerah-daerah, sehingga kita harus menguatkan kolaborasi, menguatkan ekosistem kita, menguatkan koordinasi kita dengan para stakeholders penting yang ada di daerah, terutama Pemda, lalu kemudian mungkin asosiasi-asosiasi yang di situ juga bisa memudahkan kolaborasi ini berjalan.
Lalu kemudian kita juga berikan pelatihan-pelatihan bersama untuk terkait dengan dampak COVID dan dukungan Kemenko Marves pada saat Smexpo 2020 luar biasa. Bahkan Pak Menko langsung memberikan sambutan pada acara tersebut dan kami sangat mengapresiasi hal itu dan insya Allah itu menjadi satu momentum kita untuk bisa terus berkolaborasi melanjutkan dukungan Pertamina kepada Kemenko Marves dan juga pemerintah pada umumnya. Dan kita juga sering melakukan kunjungan-kunjungan kepada UMKM kita untuk melihat bagaimana sih UMKM yang sudah kita berikan dana ini, apakah mereka sudah bisa sustain bisnisnya, atau mereka perlu ada tambahan-tambahan yang lain yang di situ kita perlu turun langsung. Nah, ini dia detail dari yang tadi saya sebutkan 16,8 itu ada di beberapa titik. Ada di Toba. Toba ini cukup lumayan tinggi tingkat penyalurannya sekitar 5,1 miliar. Di situ banyak kabupaten kota yang berada di sekeliling dari Toba. Lalu kemudian ada DPSP Borobudur, itu ada sekitar 29 UMKM, ada 1,8 miliar. DPSP Mandalika itu juga cukup tinggi. Ini juga terkait dengan kesiapan dari teman-teman di Mandalika untuk menghadapi nanti pelaksanaan Grand Prix gitu ya. Sektor pariwisata itu pasti akan menjadi satu harapan dari pemerintah untuk bisa mensupport atau bahkan Grand Prix-nya juga bisa ikut mensupport sektor pariwisata, sebaliknya begitu. Dan kita ingin pelaku-pelaku sektor pariwisata benar-benar siap ketika Grand Prix itu bisa dilaksanakan di Mandalika, itu bisa benar-benar memberikan dukungan dan eksis di sana, memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar Mandalika. Lalu kemudian ada Labuan Bajo dan juga ada Likupang. Semuanya sudah terrealisasi untuk penyaluran pendanaannya, tidak lepas dari peran penting dari Kemenko Marves dalam melakukan koordinasi dan juga memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Kami tentu ingin terus memberikan support kepada sektor pariwisata, baik itu terkait dengan UMK-nya ataupun dalam bentuk yang lain, yang di situ nanti insya Allah akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa. Dan ini izin terakhir saya ingin memberikan gambaran salah satu mitra binaan kita yang kita peroleh dari kegiatan bersama atau berkolaborasi dengan Kemenko Marves, yaitu adalah Batik Gunawan yang dimiliki oleh Gunawan Kurnia pribadi. Beliau adalah UMKM yang berdomisili di sekitar DPSP Borobudur. Dan beliau ternyata juga mengembangkan kegiatan sosiopreneur. Ada 10 siswa lulusan SMK yang beliau bina, dimagangkan di tempat beliau, lalu kemudian diharapkan mereka ini akan menjadi penerus-penerus untuk bisa melaksanakan kegiatan membatik seperti itu ya. Lalu kemudian pembinaan yang dilakukan oleh Pertamina, beliau Batik Gunawan ini dimasukkan ke dalam SMA 1000 2021. SMA 1000 itu adalah katalog dari mitra-mitra binaan terbaik yang dimiliki oleh Pertamina. Dan salah satu dari DPSP ini, UMK yang dibina di DPSP ini juga masuk ke dalam buku katalog tersebut. Diharapkan ke depan insya Allah akan lebih banyak lagi mitra-mitra UMK yang ada di DPSP, terutama di 5 DPSP yang sudah ditetapkan pemerintah untuk bisa menjadi UMK-UMK yang unggulan dan naik kelas, bahkan bisa go global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudi. Mungkin dari Pak Suparman mau memberikan tanggapan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Almira. Sobat-sobat milenial, kalau tadi sobat-sobat perhatikan penjelasan dari dua narasumber kita itu, ya, jadi kelihatan bahwa kita tidak hanya mengurusi yang pariwisatanya. Tadi background saya adalah ikan di lautan. Itu salah satu kekayaan Indonesia. Sekarang saya ganti background saya Borobudur. Kalau sobat milenial perhatikan itu, begitu beautifulnya Borobudur sekarang ini. Dikasih lampu-lampu ya. Itu salah satu kekayaan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Luar biasa semua pariwisata
Indonesia kita. Namun demikian sobat-sobat milenial, dari penjelasan dua narasumber tadi, ada yang harus kita bereskan, yaitu adalah bagaimana supaya sektor pariwisata itu bergerak yang dikerjakan oleh para pelaku ekonomi kreatif kita. Kalau sobat-sobat perhatikan di Bali, pariwisatanya menonjol, tapi ekonomi kreatifnya juga bagus. Jalan dia. Namun sayang 1000 kali sayang. Masa pandemi semua jadi berubah. Tetapi untuk sementara, sambil menunggu situasi mereda, maka kita, aparatur sipil negara, juga bergerak cepat untuk mengatasi. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan apa yang dia kerjakan. Teman-teman dari Bu Indri juga sampaikan apa yang dikerjakan. Tapi ada perubahan yang harus teman-teman calon-calon CPNS ya Kemenko Maritim dan Investasi perhatikan. Sekarang pelaku ekonomi kreatif sudah tidak saatnya lagi offline. Tertentu ya, kalau gerobak bakso kan nggak mungkin online juga. Masa tukang tambal yang pelaku ekonomi kreatif online juga. Bagaimana caranya dia memompa ban online kan? Tapi yang bisa di-online kan itu online. Artinya jual belinya lewat online. Oke, nah kami sudah banyak ciptakan ide-ide kreatif tentunya bersama-sama kementerian yang lain dong. Kan kerja ini kan kerjaan bareng. Kan nggak boleh kalau kita klaim sendiri, wah gue yang ngerjain itu udah nggak bisa. Nah contohnya, Bangga Buatan Indonesia, luar biasa. Gerakan berwisata di Indonesia, pariwisata di Indonesia saja. Banyak yang tagline seperti itu. Siapa yang bikin itu? Teman-teman milenial di Kemenko Marves dan di Kementerian Teknis kita. Kalau kami yang sudah umur-umuran begini, tinggal melototin aja nih. Wah, ternyata ide-idenya luar biasa. Nah, kalau kawan-kawan kaum milenial nanti masuk dengan kami, tentunya pasti punya ide-ide yang lebih bagus untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kapan lagi kita bekerja ke daerah, sekalian menikmati pemandangan hanya di Kemenko Marves. Di Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita bekerja sambil menikmati wisata. Luar biasa bukan? Sangat-sangat menarik sekali. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sama juga. Menarik sekali. Kita tunggu di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada rezeki kawan-kawan bisa bergabung dengan kami di Kemenko Marves. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Rudi atau Ibu Indri, apakah ada kalimat penutup? Mungkin pesan untuk teman-teman calon ASN dan sebagainya, Pak, Ibu. Iya, dari kami sudah cukup Mbak tadi di akhir paparan kami dan materi kami. Ya. Siap Ibu. Kalau dari Pak Rudi mungkin ada Pak? Ya, lebih ke ini ya, sifatnya mempromot ya. Iya, boleh Pak. Sebentar. Kalau ini khusus ini saya. Ya. Sebentar. Kasih waktu setengah menit. Supaya cesplong ya Pak Parman ya. Monggo. Ya. Baik. Jadi rekan-rekan, kawan-kawan milenials yang siap untuk bergabung dengan Kemenko Marves, ikhtiarkan dengan ikhtiar yang terbaik, dan insya Allah ketika nanti sudah bergabung, seperti Pak Parman tadi sampaikan, ada rezeki untuk bisa bergabung, terpilih sebagai kaum muda yang berada dalam barisan Kemenko Marves, bisa memberikan yang terbaik pula di Kemenko Marves, dan tentunya nanti juga akan berdampak kepada kebaikan negara kita. Memang kita saat ini sangat berharap dari seluruh insan di Indonesia dalam kondisi yang seperti sekarang, muncul ide-ide kreatif, ide segar, dan juga ada aksi-aksi yang nyata, sehingga nanti kita bisa benar-benar menjadi
bagian solusi untuk kemajuan bangsa ke depan. Selamat, sukses. Oke. Baik. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Sampai ketemu lagi, Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Suparman, Ibu Indri atas kehadirannya pada sesi hari ini. Dari saya juga cukup. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.